Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amsayna ala fitratul islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seringkali seseorang itu merasa berat ketika ingin menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari ajaran agama Islam sebagai seorang muslim. Nah, dulu ketika para sahabat mengawali turunnya Al-Quran, itu juga pernah mengalami hal semisal, karena seluruhnya itu berada dalam interpretasi atau cara berpikir manusiawi atau kemanusiaannya para sahabat. Nah, karena itu adalah cara berpikir dengan kemanusiaannya para sahabat, sehingga terjadilah sebuah rasa yang begitu berat terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di surah Ali Imran, yang biasanya dalam khutbah Jumat itu ada kata-kata haqqa tuqatihi. Nah, itu kan kalau kita bahasakan itu agak, ya bagi kita sih tidak ada rasanya, tapi bagi para sahabat itu berat sekali. Ini contoh. Jadi ketika ada ayat yang berbunyi haqqa tuqatih, itu artinya dengan sebenar-benar takwa, ya, maka konteks sebenar-benar takwa itu bagi para sahabat adalah menyusahkan. Bagaimana? Makanya kemudian para sahabat lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ayat ini diturunkan. Nah, berat sekali kan? Haqqa tuqati, benar sebenar-benar takwa itu bagaimana? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu kepada Allah, lalu Allah memberikan kemudahan dengan menurunkan ayat. Kalau ini di surah Ali Imran, belum saya masukkan. Kalau itu di surah Ali Imran, maka kita akan lihat apa solusi Allah ketika dilapori, ya meskipun tidak dilapori kan Maha mengetahui. Maka Allah menurunkan wattaqullaha mastata'tum. Ya, jadi wattaqullaha mastata'tum. Ada kata-kata wattaqullaha mastata'tum. Ada kategori apa yang diperintahkan oleh Allah adalah semampumu. Mas tatoktum, wattaqullaha mastata'tum. Ada Allahnya. Jadi kata-kata wattaqullaha mastata'tum itu kemudian menjadi contoh bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi agar haqqa tuqati itu, ya, tidak memberatkan, ya. Muncul, ya. Jadi solusinya haqqa tuqati ini bertakwalah semampumu, ya. Semampumu itu kok tidak muncul.
istata'tum. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Allah di surah Taghabun. Wattaqullaha mastata'tum. Jadi pertama, kalau kita melihat dalam konteks Al-Quran, Ali Imran ayat 102 itu adalah kita diperintahkan sebenar-benar takwa. Itu bagi para sahabat sangat berat, sehingga hampir setiap hari, beberapa hari itu setelah turunnya ayat ini, datang ke Rasulullah itu meminta, ya Rasulullah, ya, meminta supaya Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah karena beliau-beliau itu tidak bisa bertakwa dengan bertakwa dengan haqqa tuqati. Ya, perintahnya ini, tetapi yang diminta adalah perintahnya adalah bertakwalah kepada Allah. Ini kan perintahnya. Nah, tetapi yang diminta oleh Allah adalah sebenar-benar takwa. Ya, sebenar-benar takwa. Ini yang berat. Nah, karena haqqa tuqati ini tidak bisa, makanya tangisan itu hampir setiap hari diajukan kepada Rasulullah berat. Lalu oleh Allah diturunkan di surah Taghabun tadi itu, ya, ayat yang ke-16, maka Allah memberikan keringanan mastata'tum. Apakah itu keringanan? Tidak, aslinya cuma bahasa saja, bahasanya begitu. At-Taghabun Muhammad Mumtahana Najm Dariyat. Bentar, saya kok nomornya lupa. 64. Jadi sebenarnya tidak diringankan, hanya bahasanya saja. 16. Kita lihat bahasanya. Bahasanya diberikan sebuah bahasa semampumu, menurut kesanggupanmu, kan begitu, semampumu, mastata'tum, atau menurut kesanggupanmu. Nah, menurut kesanggupanmu ini justru terselewengkan oleh nafsu manusia dengan asal saja. Misalnya ini target terakhir, ya, sampai di sini, sudah segini saja mampunya saya, padahal ini masih ada untuk sampai ke mentok. Nah, inilah yang kemudian kebiasaan yang disebut dengan minimalis, ya, minimalis. Nah, keadaan seperti ini juga pernah terjadi ketika Allah menurunkan surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir, ya, di surah Al-Baqarah itu. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir, Allah menurunkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Insyaallah banyak yang sudah hafal. Ayat ini turun 284. Ketika turun, maka para sahabat juga mendatangi Rasulullah. Di mana letaknya keberatannya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Coba kita baca sekarang ini. Jika kamu, ya, tubdu, menampakkan apa yang fi anfusikum, ya, menampakkan apa yang ada pada dirimu, itu aw tukhfuhu, ya, atau engkau menyembunyikannya. Jadi jika kita semuanya, para sahabat waktu itu turun ayat ini, engkau menampakkannya atau engkau menyembunyikannya
di dalam hatimu, ya, maka Allah akan membuat perhitungan, yuhasibkum bihillah. Inilah yang memberatkan sahabat. Sahabat kemudian datang ke Rasulullah itu berbondong-bondong, bukan 1-2 orang. Kalau 1-2 orang misalnya satu datang, ini interpretasi Anda yang salah. Tidak. Karena ini lebih dari 2 orang, 3 orang. Jadi banyak orang datang ke Rasulullah kemudian menyatakan, berat sekali ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan, apakah engkau akan menjadi Bani Israel sebagaimana mereka bersama Nabiullah Musa? Lalu mereka menjawab tidak. Terus apa yang harus kami lakukan? Maka Allah turunkan di lanjutan dari ayat ini, ya, kita temukan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu Rasulullah memberi jalan keluar. Kalau begitu, sudahlah, katakan saja kami mendengar dan kami taat. Jika dalam ketaatan kami ada kekurangan, wahai Allah, wahai Rabb, maka ampunilah kami. Lalu kami kembalikan seluruhnya kepadamu. Ini cara kita ketika kita itu merasa berat dengan apa yang diajarkan oleh Allah, maka Allah memberikan cara yang seperti ini untuk kita katakan kepada Allah, tetap kondisi kita butuh taat dan patuh. Dengar, lalu kita taat. Selebihnya jika ada kekurangan maka kita katakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kita katakan begini saja, berat sekali ya Allah. Misalnya ada ujian berat sekali ya Allah. Nah ini ketentuanmu. Maka kita bisa mengatakan sami'na, kami mendengar bahwa engkau adalah penentu segala-galanya dari Al-Quran. Wa ata'na, dan kami menerima apa yang engkau putuskan dalam takdirmu. Tapi kami minta, jika apa yang kami lakukan itu tidak seperti yang engkau kehendaki, maka ampuni kami. Nah, ampuni kami. Gitu, ampuni kami. Wahai Rabb kami, dan kami kembalikan kepadamu. Ini di Sahih Muslim dijelaskan tentang turunnya ayat ke-285 tentang hadis qudsi yang Allah berfirman, ya, untuk menurunkan ayat ini. Rasulullah menjelaskan ayat yang ke-284 yang turun itu. Hadis qutsinya ada di 284. Itu lalu Rasulullah mengatakan, qulu, katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini yang butuh kita lakukan adalah dengan mengucapkan, apa bisa diganti dengan bahasa Indonesia? Boleh. Wahai Allah, kami mendengar apa yang kau syariatkan dan kami taat terhadap apa yang kau perintahkan, kau tetapkan, engkau takdirkan, maka maafkan kami ya kalau apa yang kami lakukan belum sesuai persis dengan yang kau kehendaki, wahai Rabb, dan kami kembalikan kepadamu. Sudah, begitu saja. Lalu nanti apa yang diberikan oleh Allah? Memang lanjutannya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kita tidak bahas ini dulu, tapi cara Rasulullah untuk menghibur para sahabat sebenarnya di sini tidak mengurangi dari ayat yang turun, engkau sembunyikan atau engkau nyatakan, Allah akan membuat perhitungan itu. Berarti kalau ini merasa berat, ya sudah, katakan saja sami'na wa ata'na
ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitu cara Rasulullah untuk memberitahukan kepada umatnya agar umatnya betul-betul mendapatkan kemudahan di dalam beragama Islam itu. Tidak ada kesulitan. Ya, justru memberikan solusi ringan yang meringankan atau membuat ringan kalau memang tidak kuat. Bukan memaksakan diri dan kemudian menjadikan seseorang itu akhirnya menjadi ya wegah lah, ndak suka sekali dengan ajaran Islam, berat sekali gitu, ndak ya. Jadi itu caranya. Nah, begitu pula ketika kita bermasyarakat ini, permasalahannya banyak sekali karena memang tuntutan kita sebagai seorang muslim, konsekuensi kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Ini yang kita kaji sekarang ini. Dan kita baru hampir separuh ini, ya. Contoh yang sebelumnya kita ambil dari kata-kata misalnya la yaskhar ahadukum min ahad, ya. Kita buka 218. Jadi ketika Allah menghendaki, misalnya jangan sampai di antara kalian itu ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, karena itu adalah ketakaburan. Nah, itu kan diperintahkan kepada orang yang beriman di surah Al-Hujurat. La yaskhar qaumum min qaumin. Jadi itu, aduh gimana ya? Itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita, misalnya begitu. Maka hal itu justru Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal yang dilarang itu kepada kita agar kita betul-betul mendapatkan sebuah petunjuk 118 petunjuk dari Allah, kemudian kita mengikuti. Lah, di nafsu kita khususnya syahwat itu kan tidak enak, merasa tidak enak, ya. Ini aturan la yaskhar min ahadin, tidak merasa ya lebih tinggi dari orang lain, karena ini merupakan syakhsiyatul islamiyah, ini kepribadian seorang muslim, ya, alladzi usyribat, yang selalu ditekankan hubbat tawadu'i, ya, selalu merendahkan diri, ba'idatun kullal bu'di, ya, betul-betul menjauhkan semaksimal mungkin an ihtiqarin nasi, untuk merendahkan manusia, was-sukhriyya minhum, termasuk adalah merasa lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini kan wah, ini berat ini. Saya ini sudah terlahir darah biru, misalnya begitu. Saya ini kan dari ningrat. Saya ini kan dari orang-orang yang bahasa orang Quraisy ini, saya kan orang Quraisy. Saya keturunan Bani siapa gitu. Sudah terlanjur begitu. Meskipun demikian, maka Islam telah menganjurkan untuk tetap memposisikan tidak tinggi hati. Nah, kan kata-kata yang ada di surah Al-Hujurat, la ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, siapapun orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Satu kaum, ini Allah menyebutkan kaum itu, satu orang juga bisa kaum, banyak orang juga bisa kaum. Jangan sampai merendahkan diri. Kalau merasa berat, ya balik lagi ke apa yang difirmankan oleh Allah tadi itu. Ini yang kita katakan kepada Allah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami taat, tapi maafkan kami dalam ketaatan itu jika memang tidak sempurna. Wahai Rabb kami, dan kepadamu kami kembalikan semuanya. Ya, itu seperti itu. Ini di antara yang kita kaji demikian. Karena
kondisi-kondisi seperti orang merasa tinggi hati itu memang tidak dibiarkan. Sejarah sudah menyebutkan keturunan Nabi Adam itu ada yang menyebutkan sejak Qabil dan Habil, ya, itu berselisih. Lalu yang dibunuh siapa? Yang dibunuh Qabil ya? Atau Habil? Oh, Habil yang Qabil yang membunuh Habil. Ya. Ketika Qabil membunuh Habil, maka kan tidak ada perempuan lain kecuali dia itu punya pasangan. Nah, kalau kemudian Habil mati, terus siapa? Suaminya dari Labuda. Tidak ada. Nah, sebagian ahli sejarah menyebutkan dalam peristiwa itu yang kemudian akhirnya lahirlah yang disebut dengan anak Nabi Adam namanya Syith. Syith itu dilahirkan tunggal. Sebagian Syith ini yang kemudian disebut dengan Daud. Allahu a'lam bishawab. Sudah kita tinggalkan. Nah, dari Syith ini kemudian saat itu menjadi keturunan Nabi Adam yang betul-betul sudah berperadaban, berbanding dengan kelompok yang kemudian menjadi terasing dan menghasilkan orang-orang yang tidak taat, yaitu bersama Qabil itu. Nah, yang ini bersenang-senang. Nah, yang bersama Syith ini taat-taat. Mulailah apa yang disumpahi oleh iblis itu berlaku saat itu. Sebagian menyebutkan atau lebih banyak menyebutkan bahwa saat itulah aksi dari iblis berlaku untuk anak keturunan Adam. Maka masyarakat yang bersama Syith dengan anak keturunannya, ya, Allah alam berapa itu sampai anak Nabi Adam itu menikah dengan silang saudaranya sendiri itu, ada yang menyebutkan sampai keturunan yang lebih dari 200, dan Nabi Adam masih bersama mereka karena umur Nabi Adam kan tidak 1000 gitu. Nah, ketika itu kelompoknya Syith ini orang-orang yang taat. Lah, begitu melihat dari kelompoknya Qabil, mereka itu kemudian bersenang-senang. Nah, di kelompok Syith ini kemudian melihat, loh, mereka kok begitu, ya biarkanlah mereka. Iya, kita kan juga pengen gitu. Enggak pengen, melihat doang gitu, melihat toh. Nah, iblis kan membuat gitu, membuat sebuah keraguan. Caranya, nah, kita dilarang untuk melakukan itu. Itu kan kelompoknya Qabil, sudah diberitahukan oleh ayahanda tidak boleh begitu, misalnya gitu, ya. Tapi kelompoknya Syith ini menyatakan, enggak, kita enggak ngikut kok, cuma lihat aja. Coba, pertama kali yang digoda apa? Pertama kali yang digoda oleh iblis itu adalah menampilkan dengan entertainment. Entertainment itu kalau bahasa kita apa ya? Memamerkan kemampuan di hadapan orang. Nah, di dalam entertain yang digoda oleh iblis itu pertama kali ditampilkan di kelompoknya Qabil itu adalah musik. Ya, sampai sekarang kan musik itu ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan kan gitu. Maka muncullah yang disebut dengan seruling. Ya, itu.
Nah, akhirnya karena mendengar suara itu, kelompoknya Syith ini ingin ya melihat tok kok, ndak ikut joget-joget, ndak ikut menikmati seruling itu, ndak ikut di konsernya, cuma lihat aja gimana sih gitu. Lah ketika melihat, kata iblis, ya tidak cukup melihat, masuk ikut, akhirnya ikutlah. Nah, sejak itulah yang kemudian menjadi sebuah perbauran antara yang baik dan yang buruk itu. Nah, yang baik tadi sudah bertahan memang bersama Syith. Ya, yang tidak baik, yang semuanya mengikuti apa kemauannya syahwat, itu sudah ada kelompok sendiri. Karena sejak Qabil membunuh Habil itu, Qabil itu dikucilkan bersama istrinya, kemudian menghasilkan keturunan, yang keturunannya itu adalah para pelaku-pelaku yang memuaskan syahwatnya itu. Nah, ketika Syith ini juga diciptakan oleh Allah dan kemudian juga berkeluarga, maka mulailah di kelompok Syith ini ya ada yang bergaul. Nah, pergaulan itu terjadi sejak itu. Maka apa yang kita kaji sekarang ini sebenarnya adalah sama. Ketika dulu bahasa kita kaumnya Syith ini, ketika ketemu dengan kaumnya Qabil, maka akan terjadi seperti itu. Lah, untuk menguatkan bagaimana? Nah, itulah di zaman Rasulullah ketika sahabat itu merasa berat, ini nanti akan digoda oleh iblis untuk ragu. Ketika supaya tidak ragu, maka Rasulullah menetapkan, katakan saja, kami mendengar apa yang kau syariatkan, kami taat dengan apa yang kami dengar, tapi maafkan kami jika belum sepenuhnya kami melakukan, dan kami kembalikan kepadamu. Cara seperti ini adalah solutif, berbanding ketika zaman, karena belum Syith itu juga belum pengalaman, dan Qabil sudah pengalaman bersama Habil gitu. Nah, ini yang kemudian ada solusi ketika seseorang, misalnya tadi di topik yang kita ambil ya. Jadi termasuk taskhir atau merendahkan itu adalah kata Rasulullah SAW di dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis itu berbunyi, bihasbim ri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu melakukan kejahatan, ayah kira akhahul muslim, kalau memandang orang muslim yang lain itu lalu dengan pandangan itu direndahkan. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Penyakit ain itu mengelabui hampir kebanyakan manusia. Penyakit ain namanya, atau bahasa kita tersihir dengan ain yang dilakukan oleh setan. Itu lebih banyak gitu. Dan Rasulullah mengingatkan hal itu. Makanya Rasulullah bersabda jauh sebelumnya mengatakan bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seorang itu melakukan kejahatan dengan ayah kira akhahul muslim, kalau memandang rendah muslim yang lainnya itu saudaranya. Wah, gimana ya? Nah, ya sudah, supaya nggak gimana nggak kehilangan momentum, kita katakan apa tadi? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitu. Itu cara Rasulullah memberikan solusi kepada para sahabat saat ini kepada kita. Bagaimana Rasulullah sendiri? Kalau Rasulullah sendiri, beliau mengatakan, apabila terjadi pelemahan kepadaku di dalam ketaatan, ya, maka aku beristighfar dan bertobat lebih dari 100 kali di dalam sehari. Nah, terus biasanya berapa? Lebih dari 70 kali istighfar dan bertobat. Berarti itu cara Rasulullah. Bisa kita ambil, bisa.
Ya, bisa. Bagaimana kemudian kalau kita beristighfar 100 kali lebih, apa kita sakfir? Tidak, karena itu kejar setoran. Ya sebagaimana kalau kita bersalah kepada seseorang dan kita mengatakan maaf Bapak, maaf Ibu, maaf. Ya. Jadi ketika kita minta maaf seperti itu, itulah dikalikan dengan sebanyak yang dikatakan oleh Rasulullah. Berarti bukan sakfir, bukan. Ya karena itu bisa jadi hanya sebuah momentum saja. Tetapi yang kita katakan adalah Astaghfirullahaladzim. Begitulah yang kita katakan, begitu pula kita mengakui dalam hati kita, mohon ampun. Nah, kan lebih berat mana ketika kita harus mengatakan demikian lebih dari 100 kali berbanding dengan kita mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami berusaha untuk taat, tapi mohon maaf ya Allah, wahai Rabb kami, kalau ketaatan kami belum maksimal dan kami kembalikan semuanya hanya kepadamu. Oh kan? Ya silakan diambil, karena cara-cara seperti itu diberikan oleh Rasulullah. Nah supaya tadi itu tidak didahului, bahasa kita tidak didahului oleh setan yang diutus oleh iblis agar mengganggu kita dengan dimulai dari keraguan, ya, ragu-ragu, bimbang, lalu akan diajarkan sudah pilih ini saja, gitu. Sudah ikuti saya saja. Gitu. Nah jemaah sekalian itu solusinya, karena memang kondisi yang ada juga demikian. Kita tahu besar sekali pahala berjamaah di masjid, tapi mayoritas, saya katakan mayoritas kaum muslimin itu ada rasa berat ke masjid itu. Gitu, mayoritas. Pas di rumah saja pokoknya kan sudah sholat. Nanti kalau sudah di rumah saja, akhirnya ya sesekali tidak sholat juga nggak apa-apa. Iblis itu membuat sebuah keringanan tapi penyesatan terjadi seperti itu. Enggak apa-apa, sudah dulu kan sudah sering sholat. Dulu, loh kalau mati dalam keadaan tidak sholat, terus gimana? Nah ya itu yang dikehendaki iblis. Nah ini yang kembali lagi yang kita kaji ini adalah dalam rangka seperti yang terjadi di dalam komunitas Qabil dan komunitas Syith, ya, putra dari Nabiullah Adam, keduanya punya komunitas yang oleh Allah ditunjukkan di sini ada yang baik, di sana ada kejahatan yang dominan, di sini kebaikan yang dominan. Gitu. Ketika bergaul, maka yang baik ini juga punya rasa ingin. Masa kita nggak boleh mendengar serulingnya kaumnya Qabil? Nah gitu. Itu pertama kali yang di mazamir disebut. Mazamir itu jamak mizmar, atau kalau mazmur bukan, mizmar itu seruling. Itu pertama kali. Jadi bukan permasalahannya apa, karena dengan itu melupakan keberadaan Allah, melalaikan untuk mengingat Allah. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Karena begitu terpukau dengan suara, ya, tidak tahu dulu itu seruling bambu atau seruling apa, yang jelas seruling lah namanya itu. Mizmar, mazamir jamaknya. Itu pertama itu. Aksinya iblis terhadap keturunannya Nabi Adam yang sudah disumpahkan oleh iblis kepada Allah. Nah lalu sampai kepada Nabi Muhammad, Allah masih memberikan solusi itu. Solusinya ya macam-macam. Itu kita temukan ya nanti banyak.
Itu dua tadi solusinya. Jadi kalau sudah merasa berat, maka melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah bisa. Perbanyak istighfar dan perbanyak tobat. Dan Rasulullah mengajarkan bisa dijadikan satu. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu yang pendek. Dan selanjutnya bisa kita juga mengikuti apa yang di hadits qudsi, sama diriwayatkan oleh dari Rasulullah, juga menggunakan kata yang ada di akhir dari surah Al-Baqarah penggalanya ghufranaka sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apakah masih ada? Masih ada lagi nanti. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada sebelum saya. Sudah habis. Yeah. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlena sebagaimana terlenanya kaumnya Qabil. Kita ingin menjadi kalau bisa kita silakan mazhab, ya mazhabnya Habil saja, bukan Qabil, ya. Habil itu mazhabnya taat, makanya dilahirkan untuk menggantikan Habil. Itu para ahli sejarah dalam literatur menyebutkan dia adalah Syith itu nabi yang tidak termasuk 25 nabi yang disebutkan di dalam kebanyakan ajaran-ajaran yang ada pada kita. Nabi, ada yang menyebutkan dia adalah Nabi Syith, ada yang menyebutkan dia adalah memang anak dari Nabi Adam. Baru setelah Syith itu ada Idris. Kalau di zaman Nabi Idris sudah banyak macam-macam di situ terjadi, ya. Sebagaimana dulu juga sudah kita kaji apa yang mengawali dari seseorang itu bisa terlena dengan bujuk rayuannya iblis. Ya, yang 7 itu, yang 7 anugerah Allah itu yang paling terlena adalah apabila manusia itu sudah mengikutkan kehendak syahwatnya. Dorongan nafsu itu bisa dorongan kepada hati, bisa dorongan kepada syahwat, bisa dorongan kepada hawa, bisa dorongan kepada akal. Semuanya itu nafsu bisa mendorong kemana saja. Tetapi kecenderungannya lebih banyak bersenang-senang. Itulah yang akhirnya kaumnya Syith mulai mengikuti kaumnya Habil. Kaumnya Qabil. Gitu. Dan berlaku sampai sekarang, dan berlaku sampai kiamat. Sehingga kita harus mengkaji tentang sikap-sikap Islami yang dikehendaki oleh Allah. Jika ada berat sekali, maka kita turunkan tentang solusinya bagaimana. Kembalikan kepada Allah. Nah, itu solusinya. Maka ini jalan yang terbaik yang diberikan kepada kita oleh Allah melalui ajaran agama Islam. Saya kira demikian. Nanti kita akan sambung di pertemuan yang datang. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.